sini aku mau ngebawain podcast tentang sejarah. Tapi kali ini aku nggak sendirian karena aku sudah punya narasumber yang cukup hebat, yaitu Salma. Halo semuanya. Oke, tema besar kita kali ini adalah gangguan terhadap kedaulatan. Kadang kita bingung nggak sih bedanya ancaman sama gangguan itu apa? Nah, sekarang kita langsung tanyain aja ke narasumbernya. Nah, kalau kita ngomongin awal kemerdekaan Indonesia kan belum stabil ya. Gangguan apa sih yang bikin pemerintah bingung kala itu? Wah, banyak banget. Perlu kita ingat bahwa gangguan itu sifatnya menghambat. Pada awal kemerdekaan justru banyak gangguan yang datang dari dalam. Contohnya seperti gerakan-gerakan separatis atau pemberontakan yang mengganggu stabilitas negara yang baru lahir. Oh lah, jadi itu teh misalnya kayak gimana sih? Ingat waktu peristiwa pemberontakan di Madiun tahun 1948. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk gangguan secara nyata yang dimana kita tuh sibuk menghadapi Belanda yang ingin masuk kembali atau sebuah ancaman dari luar. Nah, di dalam negeri justru ada gangguan yang dapat ingin mengubah ideologi atau memisahkan diri yang dapat mengurangi atau menguras energi dan fokus pemerintahan yang untuk menjaga kedaulatan. Jadi jadi kedaulatan kita itu nggak cuma goyah di luar agresi militer, tapi juga digerogoti dari dalam ya. Tepat sekali, gangguan-gangguan itu tidak selalu perang terbuka besar-besaran seperti agresi Belanda, tapi cukup membuat pemerintahan berjalan tidak maksimal dan persatuan kita lemah. Berarti gangguan itu levelnya di bawah ancaman ya, tapi tetap bahaya. Bisa dibilang begitu karena ancaman itu bersifat merombak atau mengubah kebijakan secara kriminal atau fisik. Sedangkan gangguan itu lebih ke merintangi, kayak misalnya di masa lalu gangguan itu seperti sabotase atau provokasi di masyarakat. Di mata hukum atau kewarganegaraan, bagaimana sih cara membedah gangguan ini dalam konsep ATHG? Jadi dalam PKN kita kenal istilah ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Gangguan itu didefinisikan sebagai hal yang berasal dari luar ataupun dalam yang bertujuan sebagai merintangi atau tidak bersifat kriminal namun bisa mengganggu stabilitas. Coba sekarang kita tarik ke masa kini. Di era digital seperti sekarang, gangguan dalam NKRI itu berbentuk apa sih? Kalau dulu gangguan itu memakai senjata dan pemberontakan fisik. Kalau sekarang itu melalui gadget seperti hoax dan media sosial. Nah, itu adalah salah satu gangguan nyata di kedaulatan sosial kita. Gangguan modern itu namanya proxy war atau serangan siber. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk membuka sejarah lama, yaitu perpecahan bangsa yang terjadi kembali. Kalau kita gampang diadu domba dengan berita palsu, maka kedaulatan yang bersatu akan tergoyah lagi. Kalau dikaitkan dengan kewarganegaraan, kenapa sih gangguan itu harus diwaspadai banget? Karena gangguan itu seringnya halus. Jadi kalau misalnya kita membiarkan gangguan kecil seperti intoleransi atau ketidakpatuhan, gangguan itu malah bisa berubah menjadi ancaman yang dapat menolak bangsa. Tugas kedaulatan, menjaga kedaulatan itu tidak hanya tugas TNI, tapi tugas kita sebagai warga negara dengan cara menaati hukum dan menjaga persatuan. Wah, ternyata ngeri juga ya. Sekarang, apa pesan kamu untuk teman-teman yang berada di luar sana supaya sejarah kelam perpecahan ini tidak terulang kembali? Kuncinya kita harus literasi digital dan semangat nasionalisme. Kita juga harus kritis sama informasi, jangan menjadi agen penyebar hoax. Menjaga kedaulatan di modern itu sesimpel jempol. Kita jangan mudah menyebarkan berita yang bikin orang berantem, dan jangan lupakan sejarah. Belajar dari masa lalu, perpecahan itu cuma membuat kita lemah aja. Persatuan itu adalah harga mati untuk menjaga NKRI.
Jadi intinya masalah itu selalu ada. Salah. Enggak usah. Kakak dikit. Nah, sok. Jadi intinya gangguan itu selalu ada dari dulu hingga sekarang. Cuman bentuknya itu yang berbeda. Jadi sekarang kita adalah menjadi warga Indonesia yang cerdas agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Sekarang makasih untuk Selma yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku. Oke, sama-sama. Sukses untuk tugas akhirnya ya. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk jaga persatuan, jaga kedaulatan, merdeka.